Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Amalia Putri dengan NIM 418211057 dari kelas IKA 2 semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai komunikasi kelompok organisasi dan kekuasaan pemberdayaan dalam organisasi. Yang pertama ada definisi komunikasi kelompok menurut ahli. Menurut Michael Bergen dan Michael Ravner, komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka lebih dari 3 orang guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah, sehingga semua anggota kelompok dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat. Selanjutnya ada karakteristik. Di karakteristik ini ada 5 jenis karakteristik. Yang pertama ada terminologi tatap muka atau face to face. Setiap anggota kelompok harus dapat melihat dan mendengar anggota lainnya sehingga dapat mengatur feedback baik secara verbal maupun nonverbal. Yang kedua, jumlah anggota itu berkisar 3 hingga 20 orang. Ketiga, memiliki maksud dan tujuan yang sama. Keempat, kemampuan anggota kelompok untuk menumbuhkan karakteristik personal anggota lainnya secara akurat. Dan yang terakhir, kelompok bekerja di bawah arahan seorang pemimpin. Selanjutnya ada bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Pada bentuk-bentuk ini terdapat 6 bentuk. Yang pertama ada brainstorming. Pada bentuk ini setiap anggota akan dibebaskan kreativitasnya untuk menyiapkan ide atau gagasan untuk memutuskan ide yang sesuai dengan tujuan kelompok. Yang kedua ada polarisasi. Ialah proses pengambilan keputusan yang mengarah pada penguatan posisi argumentasi yang mendukung sikap atau tindakan tertentu. Ini biasa terjadi jika sebelumnya ada diskusi di dalam kelompok. Yang ketiga ada groupthink. Ini adalah salah satu jenis permasalahan dalam komunikasi kelompok. Di sini anggota merasa terbatas dan ada tekanan untuk menyampaikan ide atau gagasan karena ada rasa takut kepada pemimpin kelompok. Yang keempat ada pembentukan tim. Di sini akan dibentuk tim untuk meningkatkan sosial serta menentukan peran atau job desk masing-masing yang seringkali melibatkan tugas kolaboratif antar anggota kelompok. Yang kelima ada pengambilan keputusan. Ini mencakup proses pengumpulan berbagai informasi, solusi, brainstorming, pilihan evaluasi, pemeringkatan preferensi, dan pemungutan suara. Dan yang terakhir ada penyelesaian masalah. Dalam menyelesaikan masalah, dicari dulu yang pertama apa yang menjadi masalahnya, lalu mengidentifikasi apa sih penyebab masalahnya, dan yang terakhir mengevaluasi berbagai solusi dan memilih solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah. Selanjutnya ada teori komunikasi kelompok. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan dikemukakan oleh Abraham Maslow yang memiliki 5 poin kebutuhan. Ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua ada teori interdependensi sosial. Teori ini atau saling ketergantungan berfokus pada analisis perilaku dari dua individu atau lebih yang saling berinteraksi. Ketiga ada teori 3 kebutuhan menurut McClelland. Teori ini menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Selanjutnya ada teori-teori organisasi. Yang pertama ada teori struktural klasik atau objektivisme. Dalam teori ini dijelaskan bahwa suatu organisasi digambarkan sebagai sebuah lembaga yang sentral akan tugas-tugas serta memberikan petunjuk mekanis struktural yang bersifat kaku, monoton, dan tanpa inovatif. Kedua ada teori transisional. Teori transisional ini memiliki beberapa teori. Yang pertama ada teori komunikasi kewenangan menurut Chester Barnard. Teori ini menitikberatkan konsep sistem dan konsep ruang di mana eksistensi sebuah organisasi bergantung pada kemampuan manusia untuk berkomunikasi dan kemauan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Kedua ada teori penerimaan kewenangan memiliki 4 syarat bagi penerima pesan. Di antaranya ada paham akan pesannya, percaya bahwa pesan tidak bertentangan, percaya bahwa organisasi dan pesannya sesuai dengan minatnya, dan yang terakhir memiliki kemampuan fisik dan mental untuk melaksanakan pesannya. Selanjutnya ada teori mutakhir atau subjektivisme. Yang pertama ada teori pengorganisasian. Walaupun organisasi memiliki struktur, namun sebagaimana organisasi bertindak dan bagaimana organisasi tersebut tampil akan ditentukan oleh struktur yang ditempatkan oleh pola-pola yang saling bertautan. Yang kedua ada proses atau tahap pengorganisasian. Yang pertama ada tahap enactment. Jadi di sini para anggota menciptakan ulang lingkungan mereka dengan menentukan dan merundingkan makna khusus untuk suatu peristiwa.
Kedua, ada tahap seleksi. Jadi, aturan-aturan dan siklus komunikasi digunakan untuk menentukan pengurangan yang sesuai dengan ketidakjelasan. Yang terakhir, ada tahap retensi. Memungkinkan organisasi untuk menyimpan informasi mengenai cara organisasi itu memberi respon atau berbagai situasi. Selanjutnya, ada kepemimpinan budaya dan organisasi yang bertujuan untuk memperhatikan bagaimana proses agar sebuah tujuan tercapai. Pemimpin harus bisa memotivasi orang agar bisa menjadi pemimpin ataupun untuk mencapai tujuan. Fungsinya secara administratif yakni penyedia segala fasilitas di organisasi. Sebagai top management, yakni pembuatan planning, organizing, staffing, directing, commanding, dan controlling. Fungsi kepemimpinan menurut Hadar Nawawi yakni instruktif atau memerintah, konsultatif atau penetapan keputusan lewat beberapa pertimbangan, partisipasi atau keterlibatan anggota. Adapun teori kepemimpinan, yang pertama genetik atau terlahir sudah menjadi seorang pemimpin, sosial atau menjadi pemimpin lewat latihan, dan ekologis yang merupakan gabungan dari dua teori di atas. Selanjutnya ada konflik dan strategi penyelesaian konflik dalam organisasi. Konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota atau kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka memiliki berbagai sumber. Adapun 5 jenis konflik dalam organisasi. Yang pertama, konflik dari individu yang berorientasi pada pekerjaan individu, jadi merasa tidak yakin atau tidak puas. Ada konflik antar individu, biasanya terjadi karena perbedaan argumen atau pendapat. Adapun konflik antar individu dan kelompok tentang bagaimana cara menanggapi sesuatu yang dipaksakan oleh kelompok lain. Adapun konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, dan ada juga konflik antar organisasi, biasanya karena ekonomi, teknologi, maupun jasa. Penyebab terjadinya konflik dapat terjadi karena perbedaan individu, perbedaan latar belakang, kepentingan, perubahan nilai, ataupun perbedaan gaya atau pola berinteraksi. Dan untuk strategi penyelesaiannya, yang pertama ada kalah-kalah atau kompromi, kedua belah pihak mengalah. Yang kedua, menang dan kalah. Pihak satu memiliki kewenangan untuk kekuasaan untuk menekan pihak lain. Tiga, ada menang dan menang, yakni dengan cara problem solving. Dan untuk materi yang terakhir yakni negosiasi. Negosiasi ialah sebuah bentuk interaksi pada saat pihak-pihak yang terlibat telah berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Negosiasi bertujuan untuk mencari cara untuk menemukan solusi sehingga akhirnya tercapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Cara melakukan negosiasi bisa dengan membuat kesepakatan, memberikan alasan, membandingkan beberapa pilihan, memperjelas dan menguji pandangan, mengevaluasi komitmen, dan menetapkan hasil negosiasi. Negosiasi tidak selalu langsung terjadi antara dua pihak yang mengalami ketidaksepakatan. Terkadang pihak ketiga juga dibutuhkan untuk terlibat dalam negosiasi antar pihak-pihak yang telah mengalami jalan buntu supaya menemukan solusi penyelesaian yang tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.